Edition, apa kabar besti-besti aku nih yang lagi nonton? Semoga kalian yang lagi nonton semuanya dalam keadaan sehat, lagi bahagia, pokoknya top, mantap, is the best. Kalau misalnya pun lagi kurang baik, lagi sedih, lagi galau, semoga dengan nonton ini bisa memberikan banyak pencerahan hidup, Cella. Dan yang belum subscribe, belum follow, bisa langsung follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Nah, di Today Edition kali ini kita bakal ngebahas Be a Better Person, Cella. Kenapa sih judulnya kayak gitu? Karena bestie aku hari ini itu bintang tamu yang bakal cerita-cerita soal kisah hidup mereka tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira kayak gimana dan siapakah? Cella, kita panggilkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Iya. panggilkan. Nggak usah dipanggil, kita udah duduk ya. Iya sih. Iya, saya kaget kan tau gitu saya turun dari atas pakai sling. Gitu. Tadinya kan mau ada musik dulu, kita panggilkan. Musik barongsai kayak Tadi gitu katanya ya. mau pole dance emangnya? Enggak dong, kan outfitnya udah ini Ibu Nagita Slavina. Ini apa kabar ibu-ibu? Yang ibu salah satu, ibu aja. Enggak, kita kan seumuran semuanya. Ini sebaya. Tapi ikut darah. Tapi Jatuhnya kita yang ngikutin ibu-ibu ini kalian ya. udah pada ngerjain PR belum sih? Aku Aduh besok diperiksa nih PR-nya. Ih, gue lebih suka banget sama kakak kelas yang itu. Mana? Yang itu. Yang jalan seblak itu yang kan gondrong. kantin. Yang gondrong sebelah rambutnya. kita habis ini mendingan pas abis jam istirahat makan, makannya cepet. Abis itu kita nongkrong di bawah itu aja yuk, di bawah pohon. Pohon rindang. Guys, soalnya yang cowok-cowok itu suka lewat situ kalau ke toilet. Oh. Cewek-cewek yang suka ngejegal-jegal cowok yang ke toilet. Iya. Kamu yang tulis itu kan? Yang mana? Yang tulis di kamar mandi kan? Anak 2B jangan belagu. Iya. Kamu tahu sih, kamu itu keciri banget ya tulisan aku. Iya, kalau kamu aku tuh tahu tulisannya. Kamu yang mana? Delo PR. Ngomong kamu masih punya koin nggak? Aku mau telepon. Udah lama Ya Allah, udah lama banget. Anak sekarang Gak nggak relate. relate. Gak relate. Tapi zaman dulu gue gitu loh, pakai itu loh, pakai koin itu. Kalau nggak di warnet, di wartel. wartel, terus habis wartel warnet. Nagita Slavina pernah ngerasain. Ya ampun. Iya, di warnet, di wartel. Astagfirullahaladzim, pernah dong. Kita kan di sekolah dulu gitu. Oh iya di sekolah. Di sekolah terus pakai telepon umum, terus telepon umumnya apa Ditaliin. koinnya ditaliin. Tuing, Nggak tuing. relate. Terus nelfon. Aku belum hidup kayaknya deh. Kayaknya aku juga nggak relate. Jangan gitu. Kalian Lu bohong yang ya? mulai ya, Kalian Fitra. bohong ya? Ih, itu diapain sih telepon-teleponnya gitu? Kamu tahu Mister apa sih yang hantu-hantu itu yang telepon itu tau gak? Mister Gepeng. Mister Gepeng, Ih, nggak tahu tahu ya? Ih, dia taunya sih? Mister Gepeng Apa sih tukang ini, bakso. Jadi lapar, udah jadi jauh ya. jauh jadi banget. jauh. Oke. Aku mau nanya dulu nih ke Fitrop ya. Nama Anda itu kan Fitri Rahmawati. Iya. Kenapa sih jadi Fitrop tuh? Enggak, tadinya Fitri Tropika, terus jadi Fitrop gitu. Oh enggak, awalnya jadi nama asli Ya udah coba jelasin, ceritain. Nama asli aku Fitri Rahmawati, cuman dulu kan acara Ekstravaganza ABG tuh. Iya. Nah, inget kan? Belum itu. Nih kalian bayangin, jadi waktu itu Ekstravaganza ABG, Nia Ramadhani keluar, Laudia Cynthia Bella keluar, mereka mencari penggantinya. Wah, yang sosok separuh mukanya Nia Ramadhani, separuh mukanya Laudia Cynthia Bella, dar! Fitri Rahmawati masih datang ke situ. Cuman mungkin katanya kalau misalnya pas di present kan kalau misalnya di present Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Sheila Marcia masih enak. Fitri Rahmawati kan, Fit ganti aja deh. Gitu. Itu tuh bener-bener pertama kali lo tuh di dunia entertainment itu? Pertama kali. Itu bener-bener pertama kali? Siaran. Oh iya siaran. Nah akhirnya dulu tuh ada kayak apa sih kayak floor director. Dulu senior di radio tempat siaran. Nah dulu tuh aku punya acara tentang temanya hutan-hutan rimba. Tunggu sebelumnya, itu kan zaman Ekstravaganza ABG tuh gue tuh SMA, berarti lu juga masih SMA dong? Baru lulus kita. Enggak, gue mah SMA. Itu tahun berapa? 80? Halo, itu 80 mak gue. juga. Kalau 80 kita masih berupa zigot dong. Kita aja lahir tahun 99 Tahun ya. berapa itu? 2000. Makanya. Aku pengen tahu, aku umur Enggak, ya udah enggak, lu berapa? Lu berapa sekarang? Lu lahir tahun berapa, Dara? Tahun 2000. Ya Allah, enggak relate. Beneran, makanya kita bengong nih dari tadi ngomongin apa sih? Gila, nanti ditanya ya, tunggu ya sebentar. Iya, Boleh iya, tunggu iya, di toilet dulu? Nggak bercanda toilet, yuk gimana? Ya udah terus akhirnya dulu tuh aku punya acara siaran tentang namanya hutan-hutan rimba. Nah cerita panggilannya tuh dulu
dulu di radio Mama Tropika, ya udah akhirnya jadi Fitri Tropika. Jadi dari Laudia Cynthia Bella, Nia Ramadhani keluar das. Fitri Tropika. Percampuran dua kecantikan. Masya Allah. Kita kan temanya be a better person ya. Ya kan ini kan cerita dari dulu. Iya, oke. To be a better person kan harus ada cerita dulunya. Oke. Bener nggak? Ya jadi ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Terus habis itu kan zaman dulu tuh kan sukanya kan berarti dari radio terus suka di TV. Sekarang kenapa jadi kok libur dari TV kenapa? Nah justru itu dia, alhamdulillah sekarang malah rezekinya banyaknya kayak di persosmedan. Jadi waktunya habis di situ. Terus apalagi kalau udah punya anak ya, disuruh milih ketika bisa kerja yang kayak mostly bareng sama di rumah dengan ibu tahu ya kondisinya kalau misalkan tawaran-tawaran di sosmed seperti apa. Jadi akhirnya ya, banyaknya ngambil yang itu. Di situ. Tapi kalau misalnya nanti ada tawaran lagi di TV mau apa enggak? Nah kemarin itu kebanyakan tawarannya kalau syuting TV kan memang durasinya panjang banget ya. Setuju. Gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau. Kalau ya live enggak lah, live cuma sejam 2 jam. Ya paling itu ngambil live doang gitu. Kalau misalkan pas yang lagi jadwalnya bisa. Tapi cuman kalau misalnya sejam 2 jam seringnya malah akhirnya bentrok. Gitu. Tapi kalau Wati dulu emang syuting-syuting sinetron gitu. Diambil belakang ya. Bener dong. Si Dara namanya apa sih Dara? Dara Arafah. Enggak nama aslinya siapa coba? Dara Arafah. Enggak ada. Ada. Belakangnya nama bapak saya. Iya, Dara Arafah. Dara Arafah Saiful. Jadi Pul gimana? Bapak Saiful. Iya, Bapak Ipul. Tapi ada zamannya kita dulu waktu muda tuh manggilnya nama bapak loh. Iya. Apalagi nama aku kan di belakangnya benar-benar langsung jelas tuh Saiful. Jadi emang bener-bener ada KTP? Ada, di KTP tuh ada Saiful, cuma nggak mungkin di Instagram saya taruh ya, namanya Saifulnya. Iya bener, takutnya Iya lo juga sebenarnya ya. siapa gitu kan. Nah kalau Fitri Tropika itu kan dari radio, kalau dari ini kan justru berbeza gitu. Gen yang selanjutnya kan dari 2000-an itu banyak yang dimulai dari selebgram, influencer. Instagram ya? Iya dari Instagram, dari kecelakaan. Hah? Enggak. Maksudnya si accident lah gitu. Emang lo nggak pengen jadi artis sebelumnya? Iya pengen. Kan Emang aku- cita-cita lo kan bilang kan? Iya, kan emang pengen jadi artis, tapi kesampaiannya alhamdulillah dari Instagram ya lebih Masya Allah lah ya. Kalau dari Instagram kan di media kita sendiri, jadi lebih enak. Apa-apa bisa atur sendiri ya? Nggak Iya. ada jadwal jam kerja dan lain-lain gitu. Tapi awalnya gimana gitu lo tuh akhirnya? Sebelumnya kan emang cita-cita jadi artis. Enggak, Terus lo udah ngapain kepake aja? nih mukanya ya kan di artis. Lo udah pernah kurang. casting-casting? Casting mulu kita seminggu casting bisa 5 kali. Casting sinetron? Sinetron, terus iklan, tapi rata-rata kepakainya iklan itu juga figuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah proses. Terus? Dari situ udah casting mulu, udahlah nggak kepake nih kayak muka kita ya kan. Akhirnya bikin video kocak aja di Instagram. Nah dari situ. Oh yang pertama yang lo joget-joget itu ya kan? Enggak, itu mah udah yang kedua. Yang pertama yang kita mana? nge-remix suaranya Kaluna kan. Iya, Itu mah udah kedua kali viral. Yang pertama yang bungkus itu Iya. bukan? Yang mana? Ada dia dulu lihat cewek cakep dikit bungkus, apa tuh gimana sih Dar? Ada cewek cantik sedikit di Instagram follow. Iya. Pokoknya adalah video itu Bikin booming. video-video. Itu yang bikin aku jadi punya followers waktu itu jadi 1M. Dari Gara-gara itu? 25.000 iya. Dalam waktu Langsung. berapa lama? Dalam waktu 3 bulan, apa 2 bulan gitu. Cepet banget. Tiba-tiba jadi artis gitu kan. Udah Kaget, artis dong mendadak? itu. Enggak kaget karena emang udah sesuai ekspektasi hidup aku. Oh itu memang udah lo desain Aku desain segimanapun mungkin aku harus jadi artis. untuk mencapai ke situ. Jadi lo udah bikin apa yang memutar otak bikin konten gimana Iya. caranya supaya dapat perhatian tapi gitu kalau enggak? waktu konten yang aku buat itu memang nggak ada niat mau viral. Memang bikin Tiba-tiba aja aja. tiba-tiba Emang viral. lo sering bikin konten? Iya, sering masuk apa namanya tuh kayak postingan-postingan yang kayak Lucu-lucu. dagelan gitu-gitu yang lucu-lucu. Ah. Nah, yang ini viral nih booming gitu. Terus banyak yang suka ternyata sama mimik ekspresi aku. Aku buatlah lagi seperti itu terus menerus ngelunjak ya kan, berharap viral-viral terus. Tapi ternyata akhirnya terus sampai sekarang. Maintain, Iya dong, akhirnya ya branding alhamdulillah. image gitulah, menyesuaikan waktu. Nah Dara kan emang cita-citanya jadi ya maksudnya di dunia entertain. Iya. Kalau Ibu Fitri emang cita-citanya gitu atau sebenarnya Dulu punya cita-cita yang lain? Cita-citanya jadi guru. Oh gitu. Iya dulu cita-citanya jadi guru tapi pengen jadi gurunya tuh yang asik gitu. Tapi mungkin secara tidak langsung kan guru itu tampil di depan Iya, orang, iya. mengentertain murid. Jadi sebenarnya mungkin karena dulu belum kenal istilah entertainer atau entertainment, itu jadi mungkin nggak kepikiran ke situ. Malah dulu tuh ya pernah nih pulang sekolah SD, aku tuh pulang sekolah terus mikir
kalau aku jadi gede jadi artis gimana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa artis pulangnya naik angkot? Kayaknya nggak mungkin aku jadi artis. Ya udah, aku menjalani hidup aku aja. Aku menjadi guru. Itu waktu umur berapa Kak? Pak pulang SD itu kalau nggak salah 17 tahun ya. Oh benar, nggak naik-naik. Jadi gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin dulu tuh ada ya ketertarikan atau Sebenarnya keinginan. mungkin ya alam bawah sadar Alam bawah Anda tuh sadar. pengen. Ada, tapi karena pengen jiwa tampilnya tuh ada Ada, ya. tapi mungkin nggak ngerti. Terus udah gitu kayak belum apa-apa udah mikir, kan aku kalau dulu pulang SD tuh kan naik angkot kan. Terus gitu, kalau gede jadi artis gimana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa nanti diomongin orang-orang, dia kan artis, masa artis naik angkot gitu. Dari kecil udah overthinking ya. Udah overthinking. Terus taunya kejadian dong, pulang kuliah. Waktu itu pertama kali nih tampil. Pertama kali tampil di Extravaganza ABG. Oh, ini kuliah dulu, di Jatinangor masih pulang naik Damri. Masuk. Sek duduk, terus di belakang tiba-tiba ada yang ngomong. Lo tau nggak penyiar yang itu kan masuk TV? Yang mana? Itu penyiar di Radio Ardan, Fitri Tropika. Tadi malam ada kepilih di Extravaganza ABG. Denger kan? Oh iya, itu yang biasa siarannya lucu-lucuan tuh sama temennya gitu. Orangnya kayak gimana sih? Cantik gak? Ya gitulah lumayan. aku pengen ke belakang. It's me. Iya gitu. Tapi aku terlalu ciut, jadi kayak aku diem aja sambil kan di jendela Damri. Kenapa ya dia bilang aku lumayan. Padahal kata mama aku ya lumayan lah cantik gitu. Tahu ada masuk TV tadi malam. Iya kayak gimana orang? Ya gitu deh. Gitu deh apa? Sinis jawab. Ini haters kayaknya ya, bukan? Enggak, dia bilang Emang lumayan. Hanes review aja. Seenggaknya dia bilang Jujur. lumayan kan nggak bilang jelek. Iya. Jadi aku Itu masih juga, appreciate. tapi mungkin kan Pokoknya pas- siapapun kamu yang ngomongin aku di Damri, itu aku di depan kamu. Ternyata yang kita takutin di masa kecil kesampaian. Dan itu juga mungkin sebenarnya kalau kita mau positive thinking, itu kan kalau di Damri itu kan mungkin banyak apa ya bunyi-bunyi lain gitu kan. Jadi mungkin lagi ngomongin yang sebenarnya lain. mungkin dia bilangnya cantik lumayan, cantiknya udah Nggak nggak kedengeran. Oh, kesambet sama debu-debu Jatinangor gitu gitu, kan. menurut aku sih. Iya sih, tapi Nah, kayak agak jelas setelah- banget lumayan doang ngomongnya. Setelah kan akhirnya kerjanya kan gak jauh-jauh di dunia entertain, Dara juga terus melihat bagaimana yang terjadi di dunia ini ya, di dunia kita ini. Pastinya kan banyak banget privacy yang terganggu. Nah, kalian akhirnya nyesel gak sih? Akhirnya aduh tahu gitu gue gak usah jadi artis lah gitu. Gak usah lah gue cita-cita jadi orang terkenal, ternyata jadi kayak gini gitu. Aku mah enggak. Aku juga enggak. Maksudnya apa yang kita dapet ya, maksudnya nggak sebanding itu sama penyesalan kita gitu loh. Maksudnya masih banyakan enaknya daripada nggak enaknya. Tapi malah nggak ada penyesalannya juga ya, karena mungkin kita tipenya, mungkin kayak main sosmed, kita ngobrol gitu, Seru-seruan. maintain gitu. Jadi nggak tahu ya, kayaknya ketemunya alhamdulillah yang asik-asik. Iya, gitu. alhamdulillah juga followers aku tuh nggak yang fanatik banget gitu loh sama aku. Jadi masih santai. Nah kayaknya kita mesti nanya balik, Nah, ibu kayaknya gimana ibu bu? gimana? Kehidupan ibu kan kayaknya lebih, kalau kita mah orang nggak terlalu kepo-kepo banget. Orang aja Ya, sampai kalau- ada yang mau beli rumah di Andara biar bisa tetanggaan sama Cipung. Nah. Itu sampai begitu. Nah gimana kayaknya cara kita bercanda? tanya balik, kalau itu pertanyaannya kayak Kalau ibu deh. privacy, tapi akhirnya gue tuh melihat itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Toh semua pekerjaan pada akhirnya punya konsekuensinya Iya. masing-masing gitu kan. Ada enaknya, ya mau dari ibaratnya dari yang pekerjaan yang paling susah apa ya, mungkin yang berlayar, terus Iya, apa ada. kerja Astronot. beberes, sampai jadi presiden pun tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi gue itu menganggap itu jadi part of the kerjaan aja gitu. Tapi nyesel nggak jadi artis, seorang Nagita Slavina? Ya enggak sih. Tuh. Mending ibu pindah ke situ, Bu. Enggak, ini penasaran, lebih ke kepo Penasaran ya, mewakili. iya Enggak sih, alhamdulillah. Maksudnya semuanya juga emang udah, sekarang kalau mau nyesel emang bisa dirubah kan enggak juga gitu kan. Tapi enggak nyesel kan? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah enak, semua alhamdulillah banyak enaknya. Alhamdulillah banyak enaknya gitu. Tapi ya bukan berarti juga orang, aduh itu kayaknya enaknya jadi artis. Enggak gitu juga konsepnya gitu, bener Ada nggak sih? konsekuensinya lagi gitu. Kalau mau dibikin enak, kita bisa bawa enak. Iya, gitu. karena kalau balik lagi akhirnya pekerjaan semuanya sama aja. Mau jadi apapun tuh punya kesusahannya masing-masing. Iya. Ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu kan nggak mungkin nggak ada yang dikorbanin Iya. gitu. Nah kalau ngomong-ngomong masalah privacy, kalian berdua pernah nggak sih kayak misalnya backstreet atau menutupi sesuatu di media gitu? Terus kayak yang lain tuh taunya tuh akhirnya nggak nih.
kita disclaimer dulu ya, menurut gue iya, ya. iya. Kalau di dunia entertain gitu ya. Kenapa ya? Enggak, aku senyum aja. Di dunia entertain ini menurut gue tuh bukan masalah pencitraan, tapi kita memilih mana yang di-sharing, mana yang enggak. Iya, Jadi lebih bukan ke situ. berarti so Fake baik nih, atau iya. fake, enggak. Tapi kita punya filter beda-beda, punya filter beda-beda, punya preferensi beda-beda, punya cara penyampaian beda-beda, mana yang mau disampaikan, mana enggak. Tapi pernah nggak sih lo membuat sesuatu yang disampaikan akhirnya jadinya blunder, terus ditutupin, jadi orang akhirnya tahu juga gitu kan, tapi lo tetap harus nutupin gitu, gimana tuh? Ibu dulu ya. Enggak, saya senyum-senyum saya- gitu. Senyum tipis enggak, tau soalnya tadi tuh pas kan tadi pas Gigi ngomong ada iya bener banget, kayak itu relate banget gitu. Oh pernah? Enggak, bukan. Enggak sih, kalau aku tuh sebenarnya Langsung Langsung kan. padahal maksudnya bukan gitu loh. Iya, tahu aku. Tapi kalau aku alhamdulillah di sosial media sejauh ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah merubah karakter aku sendiri. Itu Kalau karakter. pertama. Kalau karakter, iya. Situ dulu ya. Sampai di situ. dulu. Terus? Tapi makin kesini, kan aku kalau di sosial media tuh selalu kayak ekspresif banget kan, apa-apa upload gitu. Nah, makin kesini tuh kayaknya kalau semuanya di-upload kayaknya nggak bagus juga deh. Maksudnya kadang kan suka ada feedback yang nggak enak, ada yang nggak baik. Itu aku harus mikir tuh gimana caranya supaya kayak aku nih nggak dapet kayak komentar yang nggak enak, yang jahat. Nah, cara memfilternya ya seperti itu, dengan kita tidak mengupload semuanya gitu loh yang ada di dalam. Filter Iya, ya. yang Kak Gigi bilang tadi, aku memfilter tuh sedikit-sedikit, lama-lama ya kesini tuh makin jarang yang diupload gitu loh. Maksudnya kayak udah tentang konten-konten aja paling, tentang ngebangun image aja. Terus kayak soal percintaan gitu, kalau dulu aku memang suka banget kayak ekspresif banget gitu, bikin konten sama pasangan apa segala macam. Itu kan yang ibu pengen dengar. Aku lagi liatin cangkir loh, tiba-tiba dicolek. Aku Padahal dari tadi udah nggak senyum-senyum, tapi cuma kayak liatin cangkir, tiba-tiba itu kan ibu pengen. Untung dia nggak gebrak meja. Iya, Sabar, iya, sabar. sabar. Tapi bukan berarti pencitraan, lebih kayak memfilter. Memilih mana yang di-sharing, mana yang enggak Iya, gitu kan. gitu aja. Dan mengurangi komentar yang nggak enak dari netizen aja sih itu. Takutnya aku tuh nggak siap aja gitu loh. Kayak sekarang tuh aku mau upload tuh mikir-mikir kayak ini nanti ada komentar yang jahat nggak ya? Jadi kayak mikir 2 kali gitu. Nah, kalian berdua ini kan di dunia, maksudnya ya di dunia sosial media banyak lah gitu. Tapi kan setelah kita memfilter kadang-kadang tuh kita ya gimana ya ngomongnya? Mau nggak mau kan memang kita cari kerjaan di sini lah, nggak munafik, bener nggak ya? Cari kerjaan di dunia entertainment, di sosial media. Di satu sisi kita tuh harus membuat sesuatu konten yang mungkin orang lain suka, Iya. kita cari kerja di situ. Tapi di sisi lain kita juga menjaga Iya. hidup kita Ya, masing-masing harus lah gitu. balance filter. antara konten, antara menghibur, tapi juga kayak ada privacy yang harus dijaga Iya. juga gitu. Nah, apalagi kalau untuk urusan ya asmara lah atau apapun itu kan kadang-kadang itu orang suka gitu. Iya. Jadi gimana tuh? Kan lu berarti semuanya jadi di persimpangan, bener nggak? Gimana caranya keep things balance lah gitu, Yes, gitu. antara gimana kita bisa, kan orang follow kita pasti secara tidak langsung pengen tahu keseharian kita, Betul. tapi kita juga nggak bisa bener-bener buka semua dapurnya Betul. juga gitu. Jadi itu yang kayak bener sih tadi kata Dara bilang, ya kitanya mau nggak mau di filter juga mana yang sekiranya tuh masih oke untuk konsumsi publik tapi masih entertaining, mana yang sekiranya kita harus di keep aja gitu. Meskipun kayak aku sekarang sudah berumah tangga, taruhlah udah untuk urusan hal kecil aja tuh, misalkan kayak aku mau posting ini, misalkan suami aku kelihatan kakinya atau misalkan pas kebetulan lagi pakai celana pendek di rumah, itu kayak aku minta izin dulu, tanya dulu. Jadi hal-hal sesimpel itu aja kita harus kayak mikirin pasangan kita nih gitu. Terus udah gitu kita mikirin, oh iya ini takutnya ada pas kalau kita lagi ngonten gitu kan nggak sadar, Iya. ada yang kurang pantas dilihat atau apa, itu kayak mau nggak mau filternya harus ada dari badan sensor sendiri Iya. lah gitu. Badan Jadi filter harus ada sendiri. QC lain gitu ya. Iya. Ya, gitu. apalagi tuh Kak ya, kalau menurut aku di Indonesia ini konten-konten tentang relationship tuh orang Indonesia tuh suka banget gitu Betul, loh, sama yang bener. couple-couple tuh suka banget. Aku juga ngerasain banget dulu tuh, maksudnya insight aku tuh tinggi banget kalau aku misalkan upload sama pasangan apa segala macam. Cuma kan kesini kan kita juga lagi pengen belajar jadi lebih baik nih kan. Aku mikir kayak
kayaknya aku kan influencer gitu kan, takutnya ngasih contoh yang nggak baik juga ke followers aku. Sedangkan aku kan belum nikah nih, maksudnya. Berarti tunggu, kalau udah nikah berarti beda dong? Kalau udah nikah ya nggak apa-apa Oh, dong. iya, oke, Aku tuh suka banget bikin konten sama pasangan sebenarnya. Cuma karena memang belum nikah, jadi ya. Ntar dulu ya, tunggu suaminya dulu ya. Tunggu suaminya dulu, baru kita bikin konten Oke, berdua. kode masuk Peko. Nggak, tapi seneng deh, Masya Allah, karena kan aku follow Dara juga ya, maksudnya melihat perubahan dia, Masya seneng Allah. deh bener-bener kayak ada, Masya Allah. Masya Allah banget Masya deh, Allah, wah, doain aku ya. seneng deh, aku bangga menjadi follower Dara. Oh, tahu dia. Iya dong, Kalau kakak apa namanya? Partil. Wartil, warga centil. Jadi Wartil, iya. wartil, warga Jadi, centil. jadi aku sama Dara tuh tipenya yang sama, kita sama follower tuh seneng ngobrol. Oke, ini kan karena lagi bahas pasangan, tapi ya mohon maaf Dara ya sebelumnya ya. Kita kenapa mohon yang maaf punya, ya, Ibu? ya nggak kan yang punya pasangan baru kita. Iya, benar. Saya Ya maafkan kan? ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol soal pasangan. Kan ini yang udah menikah, itu yang belum menikah. Beda. Iya, ada artikel Beda. yang bilang katanya Fitri Tropika dan suami itu PDKT cuma seminggu. Ini kita lihat nih artikelnya ya. Fitri Tropika dan Irfan mantap menikah setelah seminggu pacaran. Gimana sih Bu? Jadi justru malah nggak pacaran, tapi kenal. Sebenarnya nggak istilahnya nggak ta'aruf banget. Jadi kayak suami aku tuh temennya masih teman satu circle gitu loh, gitu. Terus udah gitu, terus udah gitu kan namanya teman kan pasti jalan bareng, main bareng. Terus kayak udah mulai nih ada tanda-tanda percikan api asmara itu gitu. Jadi kenalnya tuh udah lama. Sebenarnya nggak lama-lama banget, tapi maksudnya kayak biasanya kan ada teman-teman kuliah terus pada balik nih, pada pulang Indo nih, terus main bareng gitu kan, satu gerombolan gitu. Terus wow kok dia kayaknya ada panah asmara menancap ke mata aku gitu. Kayaknya dia boljuk. Terus akhirnya kayak ketika dia mulai ngomong untuk mau deketin, kayak udah di umuran segitu kan udah. Emang Waktu itu umur berapa? Waktu itu aku 28 kayaknya. Oh. 28 ya kayak udah capek pacar-pacaran gitu. Kalau emang mau deket serius, mau ke arah pernikahan aja. Iya. Kalau misalkan emang Dia belum tujuannya ke sana gitu. enggak gitu. Terus udah gitu ternyata dia juga lagi pengen mau serius. Terus udah gitu ya udahlah istihoroh. Ternyata dilanjutin jalannya gitu-gitu. Jadi begitu udah menikah kalau ada apa-apa, ya Allah kan aku udah istihoroh gitu. Tapi ya udah. Enggak, itu seminggunya itu dari jaraknya tuh dari mana? Dari kenal ke dari enggak, sebenarnya enggak seminggu menikah sih. Pokoknya dari ngomong tuh kayak kayaknya serius aja. kalau misalkan memang mau kita lagi udah nggak pengen buang waktu untuk pacaran lagi deh gitu. Ya udah, kebetulan dia pun lagi di fase seperti itu. Jadi dari situ udah langsung seminggu tuh kayak langsung ngobrolin untuk lamaran dan pernikahan. Oh gitu, sampai akhirnya benar-benar nikah? Ya. Pokoknya jaraknya kayak setahun lah. Jadi misalkan dari situ 6 bulan lamaran, terus dari lamaran 6 bulan menikah. Oh jadi ibarat tuh perkenalnya sambil mempersiapkan pernikahan Ya, gitu. jadi nggak seminggu langsung nikah, nggak segitu juga. Gitu. Tapi Kak, kakak nih sebelum sama suami kakak yang sekarang tuh pacaran juga nggak? Iya. Lama nggak pacarannya? Nggak terlalu. Oh nggak lama-lama. Aku tuh suka takut banget loh misalkan kayak pacaran lama-lama nih kayak 5 tahun, 7 tahun. Ada. Terus nikahnya sama orang yang baru sebulan kenal. Iya, Ibu? iya. Enggak sih, tapi dulu Iya, begitu. Aku takut banget. dulu aku pacaran lama-lama. Iya, ada sih. 5 tahun, 4 tahun. Iya, ada 5 Buang-buang waktu tahun. nggak sih kayak gitu? Maksudnya kayak 5 tahun, 7 tahun. Tapi menurut gua nggak ada yang buang-buang waktu Iya. sih, emang udah Ada jalannya ya. begitu. Iya, Karena kan iya, maksudnya iya. di situ juga kita jadi ada proses gimana mengenal karakter orang. Karena di dalam proses pacaran itu kayak ada banyak hal baik yang bisa kita pelajarin dari orang. Kan kita mengenal karakter orang baru. Iya, iya. Kita nggak bisa sih buang-buang waktu meskipun berakhirnya baik-baik maupun nggak baik-baik. Tapi kita nggak harus kita nggak bisa pungkirin pada saat masa kita dekat sama orang itu ada banyak hal positif juga kok yang kita pelajarin dari dia. Kita Gitu juga kan, jadi Ami. kenal sama diri kita juga Bener, ya. Iya setuju. sih, Itu kan benar-benar. proses ya. Jadi memang ya satu memang nggak jodoh aja, memang sudah takdir. Yang kedua ya kita pernah senang-senang juga. Jadi jangan bilang nyesel juga sih menurut gue gitu. Tapi kalau Dara ada tipe nggak sih? Pokoknya gue mau sama dia karena gue yakin dia bisa berubah. Nah sekarang ini kita mau bahas yang lebih serius tadi kan, be a better Oh, tadi itu person. belum serius ya? Aku tuh takut kalau nanti one day usia aku habis, aku belum bisa ngasih yang terbaik gitu.